Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bastian Anggara. Saya di sini akan menjelaskan tentang mendesain Windows. Tugas dari interaksi manusia komputer. Yang pertama, mendesain Windows itu harus memilih jenis Windows. Ada di contohnya berupa dokumen Windows, kedua application Windows, ketiga utility Windows, keempat dialog dan alerts. Kemudian mendesain bagian Windows. Mendesain Windows berikut ini ada contoh tampilan dari Windows XP, Windows Classic, Windows B2 for Linux. Kemudian mendesain titel. Setiap Windows sebaiknya diberi judul atau titel. Sebuah judul Windows yang bagus berisi informasi yang relevan. Beri judul yang berbeda pada setiap Windows yang sedang dibuka. Kemudian ketiga, mendesain border dan Windows command. Untuk border window bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada shape window. Kemudian keempat ada modality, yaitu sebuah modal window melarang user berinteraksi dengan window lain dalam aplikasi yang sama, atau application modal, atau aplikasi yang lain termasuk desktop itu sendiri. Non-modal window tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window lain. Kemudian yang kelima, fokus. Fokus berarti user menentukan window mana yang seharusnya menerima data dari keyboard, mouse, atau device input yang lain. Tiga mekanisme. Yang pertama, click to focus berarti sebuah window mendapat fokus karena diklik oleh user. Yang kedua, point to focus berarti sebuah window mendapat fokus karena ditunjuk oleh mouse. Dikenal juga dengan sloppy focus. Kemudian ada keyboard focus, berarti sebuah window mendapatkan fokus karena dipilih user menggunakan shortcut keyboard seperti Alt plus Tab. Kemudian mendesain primary window. Primary window umumnya mempresentasikan data user seperti dokumen teks pada aplikasi word processor, gambar pada aplikasi pengolah gambar, spreadsheet pada aplikasi seperti Excel dan sebagainya. Normalnya, primary window mempunyai sebuah border, sebuah menu bar, dan sebuah status bar, dan mungkin juga mempunyai satu atau lebih toolbar. Yang pertama, mendesain titel. Aplikasi yang menyebutkan ekstensi file. Gambarnya bisa dilihat, contoh aplikasi yang menyebutkan ekstensi file. Kemudian ada aplikasi yang menyertakan informasi penting lainnya. Itu ada contoh aplikasi yang menyertakan informasi penting lainnya. Kemudian yang ketiga ada aplikasi yang tidak berbasis dokumen. Contohnya seperti kalkulator dan Norton antivirus. Kemudian aplikasi yang memberikan keterangan tambahan, yaitu ada berupa address book dan MySQL query browser. Yang kedua ada window command. Pada primary window mempunyai beberapa perintah yang terdapat pada control box-nya. Yang pertama, close, keluar dari window. Kemudian ada maximize, memperbesar window. Kemudian ada minimize, memperkecil tampilan window. Kemudian ada restore down, untuk kembali ke tampilan awal. Selanjutnya, hubungan dengan dokumen dan window. Yang pertama ada single document interface atau SDI. Aplikasi single document interface menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri. Jadi, tiap-tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi yang berbeda sendiri. Sebagai aplikasi yang berdiri sendiri. Kemudian ada Controlled Single Document Interface atau CSDI. CSDI adalah aplikasi yang ruangnya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka, sehingga tampak ada primary window yang hanya terdiri dari menu. Sedangkan primary window lainnya berisi dokumen, di mana dokumen tersebut dikontrol melalui primary window control. Kemudian ada multiple document interface atau MDI. MDI menampilkan beberapa dokumen dalam window tunggal. Window ini dapat menggunakan Panet, Tablet,
atau menampilkan lebih dari satu sekaligus. Kemudian ada mendesain utility window. Yang pertama ada instant apply. Windows yang mengizinkan user mengubah nilai atau setting seperti properti atau preference, update nilai-nilai atau setting akan serta-merta membuat perubahan pada Windows. Contoh instant apply adalah customize pada Microsoft Word. Kemudian ada explicit apply. Windows yang merubah suatu nilai-nilai dengan secara eksplisit. Ciri khas explicit apply yaitu mempunyai 3 buton. Yang pertama, apply yaitu mengimplementasikan semua setting dalam Windows. Tetapi utility window tidak langsung ditutup. Yang kedua ada cancel atau mereset semua perubahan pada setting di mana nilai-nilai dikembalikan ke keadaan saat window ini dibuka. Kemudian ada OK, yaitu mengimplementasikan semua setting pada window dan menutup window preference. Kemudian ada property window, adalah tempat user dapat melihat dan mengubah karakteristik sebuah objek seperti dokumen, file, atau aplikasi. Contoh properti pada Microsoft Word terdapat pada gambar. Yang kemudian ada preference window, adalah window tempat user dapat memodifikasi tampilan window maupun tingkah lakunya. Contoh option pada Microsoft Word. Yang kemudian ada toolboxes. Window ini mengakses sekumpulan aksi maupun toggle dengan tampilan toolbar kecil seperti buton. Contoh toolboxes pada VB 6.0 seperti berikut. Toolbar kategoris. Pengelompokan toolbox berdasarkan fungsinya. Contohnya bisa dilihat dari gambar. Kemudian mendesain alert. Alert menyediakan informasi tentang keadaan sebuah sistem aplikasi atau menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah teks khusus. Yang pertama ada alert text, terdiri dari 2 jenis yaitu primary text dan secondary text. Kemudian ada alert button, menyediakan tombol persetujuan untuk melupakan alert atau melakukan tindakan selanjutnya berdasarkan informasi pada primary text. Button-button yang biasa ada pada alert yaitu cancel, help, yes, no, save, abort, dan sebagainya. Kemudian ada spacing dan positioning. Pedoman pembuat alert yaitu 1. Border mengelilingi semua sisi alert. Kedua, spasi antara ikon dan teks adalah 12 piksel. Ketiga, spasi horizontal antar button adalah 6 piksel. Spasi di bawah baik primary text maupun secondary text adalah 24 piksel. Kemudian ada information alert, memberitahukan sebuah informasi kepada user sebelum melanjutkan aksinya atau menampilkan informasi yang memang diminta oleh user. Kemudian ada error alert, digunakan untuk menampilkan peringatan error saat operasi yang diminta tidak dapat dilakukan secara lengkap. Kemudian ada confirmation alert, melakukan konfirmasi ketika user ingin menghapus datanya atau melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko. Kemudian ada save confirmation alert, membantu user agar tidak kehilangan dokumen, perubahan pada dokumen ketika menutup aplikasi. Yang kemudian ada mendesain dialog boxes. Dialog boxes atau kotak dialog menyediakan pertukaran informasi atau dialog antara user dan aplikasi. Dapat menggunakan kotak dialog untuk menangkap informasi yang diperlukan dari user untuk tugas atau aksi tertentu, misalkan percetakan. Yang kemudian ada additional button. Kita dapat menambahkan button tambahan selain affirmative button atau tombol persetujuan dan cancel. Pedoman memberi button tambahan. Yang pertama ada tempat button tambahan dalam satu area di bagian bawah kotak dialog di sebelah kiri button standar. Kemudian ada aturlah button berdekatan dengan kontrol yang berhubungan dengan button tersebut. Yang terakhir yaitu ada layout. Sebaiknya menyusun kontrol dengan memperhatikan arah pengguna aplikasi membaca di menu umumnya, biasa dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Karena itu tempatkan kontrol utama sedekat mungkin dengan posisi ujung kiri. Ya, untuk informasi dari mendesain Windows cukup sampai sekian. Saya Bastian Anggara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.